Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI teman-teman. Baik, ini ada yang tidak tahu atau bahkan kurang memahami perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi ya. Mereka yang menamakannya itu manhaj salaf ya. Ini dari Salafi banyak mengklaim Muhammadiyah dan Salafi itu sama. Maksudnya ini yang mengklaim apa manhaj salaf. Sebelum lanjut saya disclaimer dulu ya, ini saya dapatkan dari linknya di deskripsi ya, bisa Anda baca sendiri, cuman ini saya bacakan ya. Maksudnya ini saya bukan pandangan saya hanya membacakan apa yang ada di eh, apa ini media online ya. Ini logonya Muhammadiyah. Jadi begini, memang semuanya pastilah kembali ke Quran dan hadis. Tapi ini saya akan membacakan beberapa perbedaan antara Muhammadiyah dengan Salafi ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, meskipun Muhammadiyah itu Muhammadiyah dan Salafi sama-sama memiliki slogan kembali kepada Quran dan hadis atau as-sunnah, namun metode pembacaan berbeda aja. Jadi metode pembacaannya itu berbeda antara Muhammadiyah dengan Salafi ya. Nah, ini menurut Agung, Muhammadiyah memahami dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Nah, sedangkan Salafi itu memahaminya secara literal ya. Pemahaman literal inilah yang membawa mereka pada pendapat tersulit dengan dalih kehati-hatian. Jadi apa yang tertulis di dalam Quran sudah seperti itu, tidak diolah lagi atau tidak dicari lagi apa asal usulnya, atau kalau misalnya dalam Quran itu asbabun nuzul ya. Nah, perbedaan yang kedua, dalam wacana kemodernan kata Agung, nah ini dia menerima kemodernan dan melakukan modernisasi. Modernisasi, Salafi menolak modernisasi tapi menerima produk teknologi. Muhammadiyah menerima budaya Barat yang sesuai dengan ajaran Islam dan menolak yang tidak sesuai. Nah, Salafi menolak budaya Barat, tentunya dalam acara pengajian Ramadan, nah itu pada Sabtu ya. Nah, ini memang Muhammadiyah itu lebih fleksibel, bukan hanya budaya barat sih sebenarnya. Budaya Indonesia pun kalau misalkan sesuai dengan tidak bertentangan dengan ajaran Islam diterima, sedangkan Salafi menolak budaya barat dengan alasan tasabuh bil kufar ya. Tapi Muhammadiyah memandangnya selama tidak bertentangan dengan Islam itu tidaklah mengapa. Nah, ini yang ketiga, pada persoalan budaya lokal. Nah, ini saya barusan diulas tentang budaya ya. Nah, ini masalah budaya lokal. Muhammadiyah menerima budaya lokal dan melakukan islamisasi terhadap budaya lokal yang tidak sesuai. Sementara Salafi menolak budaya lokal yang mengacu pada budaya Arab yang tergambar dalam hadis. Jadi kalau misalkan Muhammadiyah itu menerima budaya lokal ya, kalau yang tidak sesuai dengan Islam maka diislamisasi. Nah, di sini melakukan islamisasi terhadap budaya lokal gitu ya. Begitu. Nah, terus yang berikutnya. Ini yang ketiga, ini persoalan budaya ya. Ini yang keempat. Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf secara individual dan kelembagaan. Secara individual dilakukan melalui pengajian, khutum dan tabligh akbar. Secara kelembagaan dilakukan secara sistematis melalui amma usaha. Nahi munkar dilakukan secara sistematik. Salafi melakukan dengan tahzir dan tahzir al-mubtadi. Tahzir adalah memperingatkan, haj al-mubtadi adalah mengisolasi, menyingkirkan pelaku bid'ah. Nah, ini
Yang kelima, Muhammadiyah mendirikan NKRI dan memperjuangkan agar menjadi baldatun thayyibatun warabun wa ghafur. Sementara dalam tubuh Salafi, secara perbedaan pandangan Salafi Yaman ini patuh pada pemerintah NKRI, tapi pasif. Dakwah mereka terfokus pada pembinaan akidah dan akhlak. Sedangkan Salafi Haraki dan Jihadi ingin mengganti dengan pemerintahan negara Islam. Nah, ini juga Salafi ada terbagi lagi, ada yang setuju dengan pemerintahan yang sekarang, ada juga yang menolak, ingin mendirikan negara Islam atau mungkin khilafah, ya begitu. Nah, bagi Muhammadiyah, NKRI ini sudah cukup, tinggal mengisinya agar sesuai dengan ajaran Islam. Salafi zaman politik tetapi mengidolakan kehidupan berbangsa seperti zaman Nabi. Salafi Haraki dan Jihadi memperjuangkan bentuk negara Islam. Nah, ini Salafi sendiri itu ada perbedaan ya. Ada yang tunduk, ya sudah kita taat pada ulil amri, meskipun misalkan dinilai itu pemerintah itu misalkan tidak dolim sekalipun harus taat. Nah, ini ada Salafi yang pemerintah dolim sekalipun kita harus taat, tidak boleh berontak. Ada juga yang ingin pemerintahan harus diganti dengan sistem Islam begitu. Nah, ini yang keenam, Muhammadiyah berpandangan bahwa akal adalah perangkat yang menentukan Tuhan kepada manusia untuk bisa survive ya. Akal berfungsi untuk memahami dalam teks keagamaan. Nah, begitu. Teks agama itu perlu dibayar dengan menggunakan akal, karena Islam diturunkan untuk memuat umat manusia dengan berbagai latar budaya dan peradaban yang berbeda. Salafi mengabaikan peran akal. Nah, ini jadi beginilah singkatnya. Kalau Muhammadiyah memahami dalil itu pakai akal, sedangkan Salafi akal itu harus tunduk dalil itu akal harus tunduk pada dalil, sedangkan Muhammadiyah memahami dalil tetap harus pakai akal. Kalau sudah begitu ya sudah, ya tidak dicari lagi kalau tafsirnya begitu atau dianalisa lagi. Nah, yang ketujuh, menurut Muhammadiyah perempuan memiliki peran domestik dan publik. Perempuan boleh menjadi pejabat publik dan boleh bepergian tanpa mahram bila keadaan aman dan terjaga dari fitnah. Nah, ini untuk pemikiran Muhammadiyah, wanita itu boleh bepergian tanpa mahram dalam keadaan aman dan terjaga dari fitnah. Nah, ini menurut Salafi perempuan sektor domestik, sedangkan sektor publik adalah milik laki-laki. Perempuan harus bersama mahramnya. Ini Salafi. Ini kedelapan, bagi Muhammadiyah pakaian yang penting menurut Parwat. Boleh memakai pakaian tradisional lokal ataupun barat, batik, sarung, peci, jas, celana panjang, kebaya, dan sejenisnya bisa dipakai di Muhammadiyah. Cara berpakaian Salafi membiasakan 4 identitas jalabiyah. Pakaian panjang, isbah, celana cingkrang, lihya, jenggot, dan niqab, cadar. Nah, di sini juga cadar itu memang identik dengan Salafi. Sedangkan kalau Muhammadiyah berpandangan itu tidak wajib, itu sifatnya sunnah. Mau pakai silahkan, tidak juga tidak apa-apa, yang penting menutupi aurat ya. Kesembilan, ini terakhir ya, bermusik. Nah, ini yang paling kontroversi dan ditentang keras oleh Salafi. Ini persoalan musik. Nah, kalau Muhammadiyah berpandangan musik itu bisa dan boleh untuk sarana dakwah atau juga untuk media dakwah. Namun bagi Salafi itu tetap haram, titik tanpa kecuali. Begitu. Ya, nah di sini teman-teman, saya bukan bermaksud memprovokasi terhadap perbedaan. Ini maksudnya saya ketika ada perbedaan sudahlah kita saling memahami, saling mengerti tanpa harus saling menyalahkan satu sama lain. Itu sih poin yang ingin saya sampaikan ya. Jadi ketika ada perbedaan, Muhammadiyah tidak kunut, bisa akur juga dengan NU, begitu maksud saya. Nah, ini namun memang Salafi itu sangat keras gitu terhadap maksudnya tegas itu dua hal yang berbeda ya.
Kalau tegas pokoknya musik haram titik udah itu tegas. Tapi kalau keras apa ya terhadap orang lain menyalah-nyalahkan orang lain itu yang sangat keras. Kalau tegas punya prinsip ya silahkan ya. Tapi harus menghargai juga orang yang berbeda. Cukup sekian mudah-mudahan ini jadi menjadi apa ketika kita memahami perbedaan kita menjadi semakin kuat. NKRI menjadi ukhuwah persaudaraan antar Islam. Jangan ribut terus ya hanya karena perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.